Tapi nyatanya Jepang sedang mengalami krisis nih katanya. Di mana diperkirakan bahwa penduduk Jepang akan punah pada tahun 2040 yang saya sebutkan tadi. Selama 10 tahun. Di negara Jepang ada wilayah namanya wilayah Nagoro. Nagoro ini terletaknya di Pulau Shikoku, Tokushima, Jepang. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena di daerah ini memiliki lebih banyak boneka dibanding manusia. Nah, kenapa? Alasannya nih. Nanti alasannya kita ulas di belakang. Jadi boneka-boneka tersebut diletakkan di berbagai tempat seperti sungai, di sawah, di pinggiran rumah, depan rumah, taman, di jalan dan lain sebagainya. Ini sengaja dibuat katanya untuk menggantikan warga yang sudah mangkat atau warga yang sudah meninggalkan desa itu. Nah, karenanya boneka tersebut dibikin atau dibentuk bentuknya hampir mirip dengan manusia. Karena itu yang tadi saya jelaskan, untuk menggantikan aktivitas manusia yang sudah meninggalkan daerah tersebut atau wilayah Nagoro yang ada di Shikoku, Tokushima, Jepang ya. Oke, kita lanjut. Dulunya Nagoro adalah rumah bagi ratusan penduduk dan memiliki kehidupan layaknya sebuah desa pada umumnya. Namun beberapa tahun ke belakang populasi di Nagoro menurun secara drastis nih teman-teman. Katanya sih desa ini tidak memiliki anak-anak dan dihuni oleh para lansia yang sudah tidak bekerja. Adapun mudanya mereka telah merantau ke kota besar demi mempekerjakan atau mencari kehidupan yang lebih baik dan layak. Jadi mungkin daerah Nagoro ini adalah daerah yang terpencil ya, atau terbelakang kali, atau mungkin daerah kita perkampungan, mungkin seperti itu ya. Oke, next kita lanjut baca beritanya. Pada tahun 2015 hanya ada 35 orang katanya, 35 penduduk yang tinggal di daerah Nagoro ini. Kemudian hanya menyisakan 27 orang pada tahun 2019. Jadi semakin hari bukannya menambah, malah makin hilang di daerah penduduknya atau jumlah orangnya, populasinya. Di mana penduduk yang termuda di antara mereka berusia 65 tahun, 60 sampai 65 tahun, luar biasa ya. Jadi berarti memang di sana sudah tidak ada generasi lagi, tidak ada penerus ya. Karena udah tidak ada anak lagi, udah tidak ada remaja. Bayangkan aja, paling muda umurnya cuma 60 sampai 65 tahun. Pada dasarnya Nagoro adalah desa yang terpencil, benar kata saya tadi, dan tidak menyediakan banyak fasilitas bagi warganya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu di desa ini menjadi layak untuk ditinggalkan. Ini faktor pertama ya. Faktor pertama itu karena fasilitas. Mungkin pemerintah kurang peduli ya terhadap infrastruktur dan fasilitas yang ada di daerah Nagoro ini. Jadi meski dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kemajuan di berbagai bidang, tahu kan Jepang dengan berbagai teknologi dan penemuan mutakhirnya, kita tahu lah ya, seperti kendaraan motor, mesin dan lain-lain, Jepang memang tidak perlu dilakukan lagi. Oke, next lanjut. Tapi nyatanya Jepang sedang mengalami krisis nih katanya. Di mana diperkirakan bahwa penduduk Jepang akan punah pada tahun 2040 yang saya sebutkan tadi. Selama 10 tahun saja berturut-turut Jepang mengalami penurunan populasi nih, yang membuat rumah-rumah tanpa kosong dan memaksa beberapa kelas atau sekolah tutup. Kok bisa begitu ya? Ini berarti ini serius nih masalahnya di Jepang. Jadi karena populasi di sana atau anak-anak atau remaja sudah nggak ada, jarang, akhirnya hampir 10 tutup nih, 10 sekolah tutup di Jepang, udah tutup permanen ya. Membuat rumah-rumah tanpa kosong katanya, ruko-ruko kosong, rumah kosong, sekolah juga ada yang ditutup. Nih guys, faktor lain yang menyebabkan menurunnya populasi di negeri Sakura ini adalah keengganan untuk menikah. Padahal setahu saya sih ya, di Jepang itu kan cakep-cakep ya, maksudnya perempuannya putih, karena Jepang kan negara yang iklim dingin ya. Kalau Jepang iklim dingin, jadi mereka itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, kasar, gelis gitu kalau bahasa Sunda itu. Adalah keengganan untuk menikah katanya, karena warga Jepang menilai pernikahan sebagai pembatas atau suatu ikatan yang dapat menghilangkan sebagian kebebasan. Oh, ini nih. Jadi warga negara Jepang ini beranggapan bahwa mereka setelah menikah itu akan terbatas aktivitasnya, terbatas karirnya, mungkin terbatas ya semuanya. Akhirnya mereka tidak merasa bebas. Karena apa? Karena
ketika mereka menikah, mereka sudah punya tanggung jawab, suami istri mungkin, atau punya anak mungkin, jadi punya tanggung jawab lebih. Jadi itu yang menyebabkan mereka untuk tidak mau menikah. Artinya mereka ingin, sehingga mereka katanya akan kesulitan untuk melakukan hal-hal yang mereka suka atau memperoleh karir yang cemerlang, persis yang saya bilang tadi, ya. Oke, tidak perlu saya ulangi. Ya. Keengganan orang Jepang untuk menikah telah membuat Perdana Menteri Shinzo Abe, ini Perdana Menteri Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keluarga, semisal hak cuti melahirkan untuk suami. Jadi dengan krisis angka kelahiran di Jepang, akhirnya memaksa pemerintahan Jepang membuat kebijakan atau membuat program untuk warganya yang menikah dan punya anak atau hamil. Ini sejumlah keuntungan yang akan didapat oleh warga Jepang nih. Yang pertama yaitu cuti melahirkan untuk suami, gitu ya. Terus meningkatkan gaji dasar untuk pekerja wanita serta berkampanye mengenai arti. Namun demikian katanya, warga Jepang tampak menutup mata akan hal ini. Jadi warga Jepang itu enggan mendengarkan program atau ya acuh terhadap program yang diberikan pemerintah, meskipun ada beberapa keuntungan yang akan didapat setelah mereka berkeluarga, gitu ya. Pemerintah Jepang melakukan sebuah survei pada tahun 2014 yang disebar pada sekitar 7.000 pria dan wanita katanya yang berusia 29 hingga 30 tahun. Dari 7.000 orang tersebut, 7.000 bukan 70, 7.000 orang tersebut, 2.645 orang diantaranya memberikan jawaban di mana hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 38% nih dari mereka menyatakan tidak tertarik nih dengan program pemerintah. Program pemerintah. Sebanyak 39,1% wanita dan 36,2% pria menjawab tidak menginginkan sebuah pasangan. Alright. Dimana di Indonesia jomblo pada galau ingin mendapatkan pasangan, sementara di Jepang, maksudnya di Indonesia banyak jomblo yang ingin menikah, mempunyai keturunan, hidup bahagia dengan keluarga tercinta, sementara di Jepang malah kebalikan. Di Jepang itu disebutkan di sini, ini datanya, 39,1% wanita dan 36,2% pria. Oke, next kita lanjut nih. Selain itu, katanya Jepang juga dikenal sebagai negara dengan penduduk yang sangat rajin, disiplin, kreatif, dan teliti. Batas waktu yang kerja mereka adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, sehingga Jepang menjadi salah satu negara dengan waktu bekerja paling lama di dunia. Ini berarti ini ada hubungannya nih. Pasti ada hubungannya nih antara jam kerja dengan orang yang menikah, dengan orang Jepang ingin mencari kebebasan. Ini pasti ada hubungannya nih, pasti nih. Coba kita baca lagi ya. Paling lama di dunia katanya jam kerjanya. Saking beratnya pekerjaan di Jepang, mereka menjadi lebih sibuk serta lebih rentan terhadap stres. Pada akhirnya, sistem kerja yang ketat mempengaruhi ketertarikan warga Jepang. Benar kan? Ketertarikan warga Jepang untuk menikah akhirnya mempengaruhi keengganan warga Jepang untuk menikah karena aktivitas kerja mereka yang super ketat. Oke, kita lanjut. Pekerjaan yang tidak kenal lelah ini katanya disiplin, kecepatan terus kerja membuat mereka tidak bisa menghabiskan waktu dengan keluarganya. Tentu saja, pemerintah Jepang telah melakukan sejumlah langkah untuk menghindari penurunan jumlah penduduk yang memburuk sejak awal tahun 1990. Oh, berarti sebenarnya nih kejadian ini sudah lama. Tapi yang paling parah mungkin dari tahun 2000-an ke sini ya. Sejak tahun 1992 pemerintah Jepang telah menawarkan cuti orang tua selama 12 bulan katanya untuk orang tua yang memenuhi persyaratan kerja minimum pada tahun 1995. Kompensasi pendapatan juga ditambahkan dan dibayar 50% dari gaji per bulan. Kalau gaji 10 juta misalnya berarti dia bisa digaji 20 juta gitu ya. Sebelum awal Juli sejak tahun 1994 katanya nih, pemerintah Jepang telah menerapkan beberapa, sebenarnya ini udah lama banget ya,
1994, pemerintah Jepang telah menetapkan beberapa program yang dirancang untuk menyediakan lebih banyak layanan pengasuhan anak dan mendorong tempat kerja untuk menjadi rumah keluarga. Hanya saja setelah program upaya dilakukan, kebijakan ini belum berjalan efektif dan membuat populasi masyarakat Jepang berada dalam kondisi yang terancam. Ini miris ya, ini luar biasa nih. Ini PR buat pemerintah Jepang. Oke teman-teman, jadi itu info yang mau sampaikan ini. Daerah Nagoro terancam, bukan daerah Nagoro. Nah, daerah Nagoro menjadi salah satu contoh wilayah di negara Jepang yang akan membuat Jepang semakin populisnya lah. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersyukur ya kita jadi orang Indonesia. Menikah.